Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hidup. Terutama kalian semuanya sehat-sehat dan bisa selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru walaupun dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara daring, secara video. Tapi kita harus syukuri dan nikmati karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkomunikasi walaupun secara daring. Alhamdulillahirrahmanirrahim juga anak-anakku sekalian kelas 8 hari ini Ibu akan memberikan kalian materi pembelajaran mata pelajaran IPS kelas 8 dengan judul mobilitas sosial. Materi kita hari ini kita akan bahas 4 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian dari mobilitas sosial. Yang pertama tentang pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, kita akan bahas mengenai bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, kita akan bahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong tentang mobilitas sosial. Yang keempat, kita akan bahas mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial. Baik, yang pertama adalah pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang satunya lagi. Pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Contohnya seperti Baiklah, pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Contohnya saat kita naik pangkat dalam pekerjaan, jadi dari naiknya pangkat kita itu menjadi mengubah nasib kita menjadi lebih baik ke depannya. Pengertian dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Contohnya misalkan bekerja sebagai seorang guru, biasanya hanya jadi seorang guru biasa mengajar saja, tetapi karena prestasi yang dipunyai oleh guru tersebut, maka dia diangkat menjadi misalkan bendahara sekolah, sekretaris sekolah, atau jadi wakil kurikulum atau kesiswaan. Nah, ini disebut dengan berpindahnya posisi dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Adapun menurut para ahli, salah satunya adalah Surjono Sukamto. Beliau mengatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Dan menurut William Korbloom, mobilitas sosial adalah perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosial dan satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Selanjutnya adalah bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial ini ada vertikal, ada horizontal, ada antar generasi. Yang pertama, vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang sekelompok orang dalam lapisan. Contohnya tindakan mengevaluasi penduduk yang kena bencana alam atau tertimpa musibah. Sedangkan yang ketiga, mobilitas antar generasi adalah perpindahan antar dua generasi, yaitu
intergenerasi dan intragenerasi. Kalau intergenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, sedangkan intragenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Yang ketiga adalah faktor pendorong dari mobilitas sosial, di mana ada 7 bagian. Yang pertama, faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Struktur meliputi struktur pekerjaan, perbedaan fertilitas, ekonomi ganda, dan penunjang dan penghambat mobilitas. Sedangkan yang kedua, faktor individu adalah kualitas orang perorangan, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Contohnya perbedaan kemampuan, kedua orientasi sikap terhadap mobilitas, dan ketiga faktor kemujuran. Sedangkan ketiga, setiap status sosial. 4. Faktor keadaan ekonomi. Kelima, faktor situasi politik. Keenam, faktor kependudukan. Yang ketujuh, faktor keinginan melihat daerah lain. Sedangkan pembahasan yang terakhir yaitu D adalah faktor penghambat mobilitas sosial, di mana ada 5 perbedaan dari faktor penghambat mobilitas sosial ini. Yang pertama yaitu perbedaan kelas rasial, yang kedua agama, yang ketiga diskriminasi, yang keempat kemiskinan, dan kelima adalah perbedaan jenis kelamin. Contoh dari perbedaan rasial ini seperti ras, warna kulit, warna rambut, mungkin ya, perbedaannya yang membedakan satu sama lainnya. Sedangkan kalau agama biasanya ini adalah sistem kasta. Ini biasanya ada di negara-negara yang masih menganut sistem kasta atau status sosial. Contoh dari diskriminasi kelas, contohnya seperti jumlah dari anggota DPR yang hanya dibutuhkan 500 orang, jadi yang 500 itulah yang bisa menjadi amanah seharusnya ya untuk masyarakat sekitarnya. Jangan sampai terjadi kurangnya kepercayaan dari masyarakat akibat tidak terbukanya dalam mengambil keputusan dan memutuskan sesuatu untuk masyarakat. Sedangkan yang keempat, kemiskinan, ini sering sekali terjadi di sekitar kita, kurangnya dalam sistem pendidikan, yang mana mereka tidak bisa sekolah karena tidak adanya biaya, kemudian susahnya makan karena mereka tidak ada pekerjaan, dan sekarang juga akibat dari mungkin COVID-19 ya, banyak sekali orang-orang yang bekerja di PHK. Nah, ini salah satunya contohnya. Yang terakhir adalah perbedaan jenis kelamin. Ini biasanya menimbulkan pengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya. Seperti misalkan laki-laki lebih dominan dalam mencari nafkah daripada perempuan. Terkadang juga perempuan bisa membantu mencari pekerjaan, tapi asalkan tidak menyinggung perasaan dari seorang laki-laki. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan dari Ibu untuk materi kita hari ini mengenai mobilitas sosial. Insya Allah kita bisa lanjutkan di minggu yang akan datang untuk pertemuan selanjutnya masih mengenai mobilitas sosial ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibu mohon ampun karena ini masih tahap belajar dalam membuat video. Pasti banyak sekali kekurangan dalam berkata-kata ataupun memberikan penyampaian materinya kurang paham atau masih banyak lagi yang lainnya yang masih banyak kekurangannya. Ibu mohon maaf, dan Ibu masih akan tetap belajar, dan pesan Ibu pada kalian semuanya harus tetap semangat walaupun hanya belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.